Bab 227. Willa Logan tiba-tiba berbalik, mengejutkan Chuck. Jika Willa tahu bahwa dia sedang mengamati sosok sempurnanya, apa yang akan dia lakukan? Bibi Logan, di mana kamu membeli gaun ini? Apakah mereka memiliki desain ini untuk pria? Chuck Cannon tersenyum gugup. Bagus. Apakah Anda menginginkannya? Saya akan menelepon perusahaan saya dan mengirimi Anda 100 set nanti. Willa tersenyum lebar. Kata-kata Chuck membuatnya sangat bahagia. Terlalu banyak. Chuck menghela napas lega. Untungnya, dia bisa tetap tenang. Jika tidak, semuanya akan berakhir. Namun, dia merasa sedikit bersalah. Karena Bibi Logan sangat mempercayainya, bagaimana dia bisa memandangnya seperti itu? Apakah dia membodohi dirinya sendiri? Chuck menghela nafas, tapi sosok Bibi Logan dari belakang begitu cantik sehingga dia tidak bisa berpaling. Tidak terlalu banyak. Kamu bisa mengirim beberapa ke temanmu juga. Asal kamu bahagia. Dia menjawab dengan lembut. Chuck merasa lebih bersalah. Bagaimana dia bisa memiliki mimpi itu tadi malam? Nah, Bibi Logan, berapa harga gaun itu? Kain dan desain membuat gaun itu terlihat sangat mahal. Setidaknya harus 7-8 ribu dolar, benar? Apakah harganya 10.000 dolar? Itu tidak murah atau mahal. Yang terpenting adalah kamu menyukainya. Willa tersenyum. Chuck tidak tahu bahwa gaunnya dibuat khusus. Harganya setidaknya 30 hingga 40 ribu dolar. Chuck tahu itu sangat berharga. Gaun itu mungkin bernilai puluhan ribu dolar. Dia berbohong untuk keluar dari situasi canggung, tetapi Bibi Logan akhirnya memberinya pakaian senilai lebih dari 1 juta dolar. Chuck merasa sangat bersalah. Aku harus mengendalikan diri. Dia Bibi Loganku. Dia mencaci dirinya sendiri. Bibi Logan, aku akan membayarmu untuk pakaian itu. Dia berkata dengan rasa bersalah. Dia benar-benar tidak tahu harus merasakan apa saat ini. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu berbicara tentang uang denganku? Willa tersenyum dan mengulurkan tangannya yang halus. Aromanya tercium ke arahnya. Dia membelai rambut Chuck, tanda cinta di matanya yang indah. Tapi apa? Chucky, yang terpenting adalah kamu bahagia. Katakan saja padaku jika kamu menemukan sesuatu yang kamu sukai. Karena kamu memanggilku bibimu, itu hanya benar jika aku memberimu apapun yang kamu inginkan, kan? Baik. Mata indah Willa penuh cinta. Dia tersenyum, sikapnya yang menawan membuat jantung Chuck berdegup kencang. Beri aku apapun yang aku inginkan. Kalimat ini terpatri di benak Chuck. Apapun. Chuck jelas tahu bahwa dia sedang membicarakan hal-hal materi. Dengan uangnya, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Willa telah menganggap dirinya sebagai kerabatnya. Tidak ada arti lain dalam kata-katanya. Itu semua dalam imajinasi Chuck. Terima kasih, Bibi Logan, ayo duduk. Chuck menghilangkan ide buruk di hatinya. Baik. Mereka berdua duduk. Dia menikmati menghabiskan waktu bersama Willa. Dia memiliki senyum di wajahnya sepanjang waktu, dan ada lesung pipit samar di sudut mulutnya. Dia terlihat sangat lembut dan menawan ketika dia tersenyum. Wanita yang lembut dan cantik. Aku ingin tahu pria seperti apa yang bisa memenuhi syarat untuk menjadi pacarnya. Chuck berpikir dalam hati dan menghela nafas dalam hatinya. Segera hidangan disajikan dan mereka mulai makan. Willa menaruh lebih banyak makanan di piringnya, yang sepertinya membuat masakannya semakin lezat. Chuck makan banyak. Setelah makan, mereka meninggalkan restoran dan berjalan-jalan. Willa sangat bersemangat. Namun, ketika mereka berdua keluar, Lara dan Charlotte melihat mereka. Mereka terkejut. Willa sangat cantik, bahkan mereka sangat iri padanya. Pembohong besar. Bagaimana dia bisa mengganti pacarnya lagi? Apakah Yolanda dan Guru Jordan tidak cukup? Lara Jean marah. Apa yang begitu baik tentang orang ini? Mengapa ada begitu banyak wanita cantik di sekitarnya? Lara sudah tidak sabar. Charlotte Yates memberinya solusi sekarang. Dia harus menggunakan obat-obatan. Lara merasa malu ketika Charlotte mengusulkan ide itu padanya. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Dan mereka berdua akan melakukannya dengan dia pada waktu yang sama. Memikirkan hal ini, Lara merasa gugup. Dia tidak bisa mengatasi rintangan di hatinya. Dia pikir dia menyukai Chuck, tetapi menggunakan narkoba terlalu banyak. Namun, ketika dia melihat Chuck dengan wanita lain, dia menjadi sangat cemburu. Memikirkan bagaimana Chuck mengabaikannya, dia bahkan lebih marah. Dia memutuskan untuk melanjutkan rencananya. Sosoknya bagus, dan dia akan memberikannya bersama sepupunya. Chuck pasti akan menikmatinya. Karena kamu punya foto telanjangku, aku juga akan memotretmu, saat aku memelukmu, dan juga saat kita. Lara hampir kehilangan akal. Dia ingin memilikinya segera. Bahkan, dia dalam dilema ketika Charlotte mengusulkan ide ini padanya sebelumnya. Cinta itu selalu egois.
Dia menjadi serakah ketika dia sendirian dengan Chuck terakhir kali, namun, dia tidak berhasil, dan dia berpikir bahwa mungkin Chuck tidak tertarik dengan tubuhnya. Selanjutnya, Queen Miller telah mengganggu rencananya. Dia melihat dadanya dan tersenyum. Pria manapun akan mati untuk tubuhnya. Lara percaya bahwa dia akan sukses hari ini. Dia mungkin menggunakan terlalu sedikit obat terakhir kali. Jika dia menggunakan sedikit lebih banyak kali ini, dia mungkin akan kehilangan akal sehatnya dan menyerah pada godaan. Semuanya kemudian akan berjalan lancar dari sana. Menurut wanita itu bukan pacarnya. Wanita itu memang sangat cantik, tapi kurasa dia tidak memandang Chuck dengan romantis. Dia mungkin bibi Chuck atau mungkin bibi mertuanya. Kurasa tidak apa-apa. Charlotte berada dalam penjualan mobil, jadi dia bisa menilai kata-kata dan ekspresi orang dengan mudah. Dia bisa dengan mudah melihat detail ini dengan matanya yang tajam. Aku senang dia bukan pacarnya. Lara mengerucutkan bibirnya. Tapi, apa yang harus kita lakukan? Dia bersama seorang penatua. Bagaimana kita akan membiusnya? Charlotte berhenti ketika dia mencoba mencari cara. Tiba-tiba, dia punya ide. Dia menarik Lara mendekat dan berbisik di telinganya, kita bisa melakukannya seperti ini. Semakin Lara mendengarkan, semakin dia tersipu. Dia mengangguk malu-malu dan berkata, oke. Ketika Chuck dan Willa hendak pergi jalan-jalan, mereka kebetulan melihat Regine Johnson dan teman-teman sekelasnya keluar bersama. Ketika mereka melihatnya, mata mereka penuh dengan penghinaan. Bagaimanapun, dia telah menjadi bayi gula bagi seorang wanita kaya. Apa yang bisa dibanggakan? Dia benar-benar mempermalukan seluruh populasi pria. Namun, ketika mereka melihat Willa, mata mereka berbinar. Dia sangat cantik. Sosoknya sempurna, penampilannya sempurna, dan dia terlihat sangat lembut. Dia benar-benar wanita yang ideal. Apakah Chuck benar-benar menemukan wanita kaya yang cantik untuk menjadi ibu gulanya? Mereka sangat cemburu dan dipenuhi dengan kebencian. Ketika Regine memberitahu mereka tentang Chuck, mereka mengira wanita cantik itu hanyalah wanita biasa. Untuk semua yang mereka tahu, dia mungkin seorang wanita gemuk. Bagaimanapun, Chuck sudah cukup beruntung untuk menemukan dirinya sebagai ibu gula. Mereka tidak percaya bahwa dia benar-benar mengantongi yang begitu cantik. Mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Hati mereka hijau karena iri. Kita semua dari kelas yang sama. Bagaimana dia bisa memiliki keberuntungan seperti itu? Aku akan membayar untuk bersamanya, apalagi menjadi bayi gulanya. Hei, bukankah itu Chuck? Beberapa teman sekelasnya berteriak sinis. Mereka benar-benar cemburu. Mengapa? Mengapa wanita kaya seperti itu tidak mencarinya? Ya, aku mendengar dari Regine bahwa kamu mengendarai BMW seri 7. Luar biasa. Orang-orang ini beruntung pernah sekelas denganmu. Chuck, kamu harus berbagi beberapa tips dengan kami. Monitor itu tersenyum dan berkata dengan nada masam. Aku tahu sedikit tentang ini. Kamu harus pandai berbicara. Kata seorang teman sekelas sambil tersenyum. Suaranya tidak keras, tetapi beberapa teman sekelas mendengarnya dan tertawa dengan cemoohan dan kecemburuan. Regine merasa malu. Dia tidak punya pilihan. Setiap orang memiliki ambisinya masing-masing. Itu tidak masalah. Chuck baru saja berhubungan dengan seorang wanita kaya, dan dia tidak melakukan hal buruk. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Bagaimanapun, dia pasti memiliki beberapa kemampuan luar biasa untuk membuat seorang wanita kaya menyukainya. Regine berpikir begitu dalam hatinya, tetapi dia masih lebih suka menjauhkan Chuck dari lingkarannya. Lagi pula, dia tidak membutuhkan pria yang hidup dari wanita, jadi dia tidak perlu tetap berhubungan dengannya. Chuck mengerutkan kening. Apa maksud mereka? Apakah mereka mengira dia adalah bayi gula? Dia tidak peduli tentang itu juga tidak ingin berdebat dengan teman-teman sekelasnya. Tapi Willa ada di sisinya. Bagaimana Chuck bisa mentolerir penghinaan mereka? Dia menjadi sangat marah. Apa yang kamu bicarakan? Dia adalah... Chuck marah. Apakah kamu marah? Siapa dia? Lupakan saja, kami tidak ingin berdebat denganmu lagi, dan kami tidak membutuhkanmu untuk membagikan pengalamanmu. Lakukan saja sesukamu. Pengawas kelas menggelengkan kepalanya. Ya, Chuck sedang mengendarai BMW seri 7 sekarang. Ini juga menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Jangan membicarakannya lagi. Teman sekelas lainnya juga berkomentar. Ceka, hentikan saja. Regine juga berbicara. Karena semua orang sudah tahu tentang masalah ini, Chuck tidak perlu membicarakannya secara terbuka. Bab 228. Teman-teman sekelas terus menyemburkan omong kosong. Chuck bahkan lebih marah. Bibi Logan ada di sampingnya. Regine, monitor kelas, izinkan saya mengklarifikasi sendiri. Saya sebenarnya. Chuck Cannon tidak perlu menyembunyikan apapun. Dia memang berasal dari keluarga kaya. Bahkan Regine Johnson tidak sekaya dia. Hentikan, Chuck. Kamu benar-benar tidak perlu mengatakannya lagi. Regine Johnson menghela nafas tak berdaya. Chuck, tidakkah kamu lihat bahwa aku mencoba membantumu?
Bagaimana kamu bisa berbicara tentang menjadi bayi gula begitu terbuka? Semua orang tahu yang sebenarnya sekarang, jadi kamu tidak perlu berbohong lagi. Berbohong hanya akan membuatmu terlihat lebih tak tahu malu. Teman sekelas lainnya bahkan lebih sarkastik. Apalagi yang harus diklarifikasi? Apa yang dia banggakan? Apakah dia benar-benar berencana untuk menyatakan kepada semua orang bahwa dia telah menjadi bayi gula? Apakah dia benar-benar mencari wanita kaya? Kenapa kamu begitu tidak tahu malu? Kamu tidak seperti ini di sekolah. Regine, aku pikir kamu salah paham. Chuck mengerutkan kening. Dia dulu memiliki hubungan yang baik dengan Regine di sekolah menengah. Dia kadang-kadang akan mengatakan beberapa kata padanya. Meskipun Regine menyembunyikan latar belakangnya yang kaya dari semua orang, dia sangat mudah bergaul, jadi dia juga memiliki hubungan yang baik dengan teman sekelas lainnya, termasuk Chuck. Namun, Regine merasa bahwa dia berbeda dari Chuck. Dia berpura-pura miskin, tapi dia punya banyak uang di rumah. Dia menjalani hidupnya dengan hemat, tetapi hidupnya di rumah sangat baik. Dia tahu bahwa Chuck sangat miskin, jadi dia berbeda darinya. Tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Mari kita berhenti membicarakan ini. Kita akan pergi ke lapangan golf sekarang. Mengapa kamu tidak ikut? Regina menghela napas. Dia kemudian berdoa dalam hatinya, Chuck, tolong berhenti bicara. Saya telah membantu Anda berkali-kali. Apakah Anda tidak mengerti apa yang saya coba lakukan? Saya tidak tahu cara bermain golf. Chuck menggelengkan kepalanya. Dia belum pernah mencoba olahraga itu sebelumnya, tetapi dia tahu bahwa hanya orang kaya yang akan memainkannya. Lagi pula, belum lama ini dia mengetahui bahwa ibunya adalah wanita yang sangat kaya dan berkuasa. Dia tidak punya waktu untuk membiasakan diri dengan kebiasaan dan minat orang kaya. Chuck berpikir bahwa dia hanya akan mencobanya setelah dia menjadi orang terkaya di negara ini. Semua teman sekelasnya tertawa. Dia adalah bayi gula, namun dia tidak tahu cara bermain golf. Tampaknya Chuck baru saja beruntung baru-baru ini. Kalau begitu ayo kita pergi ke pemandian air panas. Ini traktiranku. Kamu. Dia bisa ikut juga, kata Regina. Dia membantu Chuck keluar lagi dengan mengubah topik pembicaraan. Regina merasa bahwa Chuck harus belajar bermain golf sekarang setelah dia menjadi bayi gula. Itu selalu menjadi olahraga di mana kelas atas akan berkumpul dan bersosialisasi satu sama lain. Jika ibu gulanya saat ini akhirnya menyingkirkannya, Chuck setidaknya bisa mendapatkan yang lain dengan keahliannya dalam golf. Tidak apa-apa. Kalian harus pergi duluan. Chuck masih menggelengkan kepalanya. Sosok Willa sangat bagus, tetapi Chuck tidak mau pergi. Dia juga tidak ingin orang-orang ini melihat Willa dalam pakaian renang. Bagaimana dia bisa membiarkan orang-orang mesum ini melirik bibi logannya? Willa adalah bibi logannya. Bagaimana dia bisa membiarkan orang-orang ini melihatnya seperti itu? Chuck tidak tahu bahwa Willa tidak pernah memakai baju renang. Dia tidak suka orang lain melihat tubuhnya, kecuali orang yang dia sukai. Biasanya, dia tidak akan mengenakan pakaian terbuka. Apakah kamu benar-benar tidak akan pergi? Kamu belum pernah ke sumber air panas, kan? Pengawas kelas tersenyum. Wanita kaya ini sangat jahat padanya. Dia tidak percaya bahwa dia tidak pernah membawa Chuck ke sumber air panas. Chuck meliriknya dan berkata, ya, aku benar-benar belum pernah ke sana sebelumnya. Kepala Regine berdenyut-denyut. Dia tahu dia tidak bisa membantu Chuck keluar lagi. Jika dia belum pernah ke sumber air panas sebelumnya, dia mungkin tidak melakukan banyak hal yang akan mereka lakukan setelahnya. Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu belum pernah mandi di sumber air panas sebelumnya? Tidak semahal itu. Hanya sekitar $100 per orang di sini. Kata pengawas kelas sambil tersenyum. Ya, itu tidak mahal. Chuck, kamu punya BMW seri 7 sekarang. Kamu harus belajar menikmati hidupmu. Kata teman sekelas lainnya, mengejeknya. Datang saja. Ini akan menjadi traktiranku. Regina menghela napas. Dia berharap Chuck akhirnya bisa mendapatkan petunjuk itu. Dia benar-benar mencoba yang terbaik untuk membantunya. Itu benar-benar tidak perlu. Aku akan jalan-jalan dengan bibi loganku. Chuck menggelengkan kepalanya. Regina adalah satu-satunya di seluruh kelompok yang telah memperlakukannya dengan cukup baik. Oleh karena itu, dia memutuskan bahwa dia akan melupakan apa yang telah terjadi sebelumnya. Teman-teman sekelasnya terkejut dan mulai mencibir lagi. Bibi Logan? Apakah dia bibimu? Aku benar-benar tidak bisa mengatakannya. Tentu saja kita tidak akan tahu. Dia kerabat jauhnya. Mereka sama sekali tidak mirip. Regina menghela napas. Tidak perlu menutupi kebohongannya. Semua orang sudah tahu semua tentang itu. Apa gunanya mengatakan itu? Meskipun dia mengatakan bahwa dia adalah bibinya, tetapi dia tidak terlihat seperti bibinya sama sekali. Dia tidak bisa menjadi bibinya. Ceka, berhenti saja. Kata Regina tak berdaya. Dia kasihan padanya. Dia berusaha menutupi fakta bahwa wanita itu adalah ibu gulanya. Tapi dia seharusnya menggunakan alasan yang lebih baik. Ah,
Apakah kamu tidak percaya padaku? Chuck terkejut dan menatap Willa Logan dengan rasa ingin tahu. Memang, mereka tidak terlihat mirip sama sekali. Willa telah tersenyum sepanjang waktu. Bagaimana dia bisa terlibat dalam masalah di antara anak-anak muda ini? Dia tidak ingin menggertak yang lemah. Ya, dia benar-benar bibi Logan saya. Jika Anda tidak percaya, lupakan saja. Juga, saya pikir Anda semua salah paham. Bibi Logan saya sangat kaya. Tapi saya juga kaya. Saya juga datang dari keluarga kaya. Saya sendiri yang membeli BMW seri 7. Kata Chuck. Ceka, kamu. Regina marah. Apakah dia mencoba membodohinya? Dia telah membantu Chuck sejak awal. Bagaimana dia bisa membuatnya terlihat seperti orang bodoh? Dia jelas mengejeknya karena menyembunyikan fakta bahwa dia berasal dari keluarga kaya ketika mereka di sekolah. Para siswa menutup mulut mereka dan mencibir. Dia bahkan tidak repot-repot untuk keluar dengan kebohongan yang meyakinkan. Dia baru saja mengatakan bahwa wanita cantik ini adalah bibi Logannya, dan sekarang dia benar-benar mengatakan bahwa dia berasal dari keluarga kaya. Siapa yang akan percaya itu? Terakhir kali, Regine berpura-pura miskin, tetapi dia masih menawan dan lembut karena latar belakangnya yang kaya. Tapi bagaimana dengan dia? Dia tampak seperti pecundang. Bagaimana dia bisa bersikeras bahwa dia berasal dari keluarga kaya? Dia seharusnya mengakui bahwa dia telah menjadi bayi gula. Dia jelas bukan dari keluarga kaya. Teman-teman sekelasnya menertawakannya dengan mengejek, dan Regine marah. Chuck, kamu sudah keterlaluan. Kamu menertawakanku. Chuck benar-benar tercengang. Regine, untuk apa aku menertawakanmu? Aku benar-benar berasal dari keluarga kaya. Apa yang baru saja terjadi? Dia mengatakan bahwa dia berasal dari keluarga kaya, seperti Regine, tetapi mereka menolak untuk mempercayainya. Chuck merasa tidak berdaya. Regine semakin marah. Dia bahkan merasa bahwa dia ditikam dari belakang oleh Chuck. Dia ingin membantunya, tetapi dia berbalik dan malah mempermalukannya. Aku menyuruhmu berhenti bicara. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Apakah dia benar-benar bibimu? Haha, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kita semua buta? Bukankah kamu hanya... Bagaimanapun, mereka pernah menjadi teman sekelas. Mereka memutuskan untuk membiarkan Chuck melindungi apa yang tersisa dari martabatnya. Apa? Chuck juga frustrasi dengan kemarahan Regine yang tiba-tiba. Apakah kamu benar-benar ingin aku mengatakannya dengan lantang? Chuck, aku tidak pernah tahu bahwa kamu adalah orang seperti itu. Apakah kamu masih laki-laki? Bagaimana kamu bisa begitu sombong menjadi bayi gula? Regina marah. Dia telah mendorongnya ke batas kemampuannya. Dia telah mencoba untuk membantunya sekarang sehingga dia bisa menjaga martabatnya. Namun, Chuck sama sekali tidak bersyukur. Chuck juga marah. Apakah kalian semua berpikir seperti ini juga? Willa, yang berdiri di samping, juga melirik mereka dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu harus tertawa atau menangis. Apa yang dipikirkan semua anak ini sepanjang hari? Kamu boleh membicarakan aku, tapi kamu tidak boleh membicarakan bibi Logan seperti itu. Pertama-tama, dia bukan ibu gula, dan dia tidak akan pernah menjadi ibu gula. Kedua, aku benar-benar berasal dari keluarga kaya. Aku tidak membutuhkan orang lain untuk mendukung saya. Kata Chuck dengan dingin. Chuck, kamu benar-benar tahu cara berbohong. Nah, jika kamu mengatakan bahwa kamu berasal dari keluarga kaya seperti saya, maka buktikan. Regine mendengus dingin. Chuck adalah orang yang membawa ini pada dirinya sendiri. Dia tidak akan berani menyalahkannya. Bagaimana saya harus membuktikannya? Tanya Chuck. Haha, Chuck, apa kamu mencoba membuatku tertawa? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu berasal dari keluarga kaya? Apakah kamu benar-benar membutuhkan kami untuk memberitahumu bagaimana membuktikan kekayaanmu? Apakah kamu tidak punya pengalaman sama sekali? Ini hari pertamamu menjadi tuan muda dari keluarga kaya? Mereka tertawa. Mereka semua berpikir bahwa Chuck sangat pandai berbohong. Tidak heran dia bisa menemukan wanita cantik dan kaya. Mereka benar-benar iri. Namun, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, mungkin wanita cantik dan kaya ini akan menyingkirkan Chuck setelah menyadari bahwa dia hanyalah seorang idiot. Akankah mereka memiliki kesempatan saat itu? Chuck, apakah kamu benar-benar kaya? Regine berpikir itu sangat lucu. Dia menertawakan dirinya sendiri di dalam hatinya. Dia tidak percaya bahwa dia telah mencoba membantu orang ini. Kenapa dia harus begitu marah? Chuck telah menggunakan begitu banyak kesempatan hanya untuk menutupi fakta bahwa dia adalah bayi gula. Ya, saya kaya. Tapi bagaimana Anda ingin saya membuktikannya? Saya harus menemani Bibi Logan sekarang, jadi saya tidak punya waktu untuk membawa Anda ke plaza saya. Mobil sport saya, dan... Chuck dikatakan. Dia tidak keberatan membawa mereka ke alun-alun jika dia sendirian, tapi bagaimana dia bisa meninggalkan Bibi Logan di sini? Dia di sini untuk menemani Bibi Logan, bukan teman sekelas yang sombong ini. Hentikan. Chuck, kamu semakin keterlaluan.
Kamu memiliki plaza? Plaza apa? Kamu membual tetapi kamu tidak memberi kami bukti. Berapa biaya plaza? Tahukah kamu? Tolong tunjukkan buktinya dulu. Regina marah. Orang ini pasti sakit. Kenapa dia harus berdebat dengan orang seperti dia? Dia hanya seorang gigolo yang tidak bisa berhenti berbohong. Bab 229. Aku tidak membual. Tentu saja, aku tahu berapa harga plaza itu. Aku membeli plaza itu seharga 500 juta dolar. Ini. Chuck juga marah. Kemarahan Regine yang tiba-tiba benar-benar membingungkan. Chuck mengira Regine menggunakan dia sebagai karung tinju untuk melepaskan amarahnya. Apa dia putus dengan pacarnya? Berhenti. Ayo main golf. Regine menggelengkan kepalanya dengan marah. Dia benar-benar tidak mood sama sekali. Teman sekelas yang hadir sudah lama ingin pergi. Apa gunanya menonton seseorang membual tentang omong kosong? Jika bukan karena Willa Logan yang cantik, mereka pasti sudah pergi sejak lama. Mereka ingin melihat lebih banyak tentang Willa karena dia sangat cantik. Tetapi saat Chuck memberitahu mereka bahwa dia sebenarnya dari keluarga kaya, mereka tidak ingin terus mendengarkannya. Bagaimana itu mungkin? Ayo pergi, berhenti membicarakannya. Ya, saya tidak mau repot-repot mendengarkan orang lain membual. Bagaimana dia bisa membeli alun-alun senilai 500 juta dolar? Dia mungkin juga mengatakan bahwa alun-alun itu berharga 50 miliar dolar. Apakah dia berpikir bahwa kita bodoh? Jika dia bisa membeli sebuah plaza senilai 500 juta dolar, kekayaan bersihnya harus setidaknya 1 miliar dolar. Apakah dia lupa bahwa dia hanya memiliki 2 set pakaian senilai lebih dari 10 dolar untuk keseluruhannya? Semester ketika dia masih di sekolah menengah. Sepertinya dia sudah melupakannya. Kalau tidak, dia tidak akan mengatakan hal seperti ini. Teman-teman sekelas Chuck membencinya dan mengikuti Regine keluar. Regine memandang Chuck dan menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Chuck, kamu benar-benar mengecewakanku. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, tidak masalah selama kamu tidak menyakiti orang lain. Setiap orang memiliki ambisinya sendiri. Tapi mengapa kamu berbohong? Sepertinya kamu sedang mengejakku. Kita. Regine, apa kamu benar-benar tidak percaya padaku? Nah, BMW seri 7 di luar milikku dan terdaftar atas namaku. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Kata Chuck. BMW seri 7 lebih dari 2 juta dolar, yang membuktikan bahwa dia kaya. Percayalah. Wanita kaya yang cantik di sebelahmu membelinya untukmu, jadi itu terdaftar atas namamu. Namun, tidak perlu pamer, karena itu tidak layak untuk dipamerkan. Menghabiskan uang seorang wanita. Regine bahkan lebih kecewa. Regine, jangan bicara dengannya. Ayo main golf. Buang-buang waktu mendengarkan dia membual. Ya, abaikan saja dia. Teman sekelas lainnya tidak sabar. Regina mengangguk. Dia tidak ingin melihat orang seperti Chuck lagi. Dia sangat kecewa. Dia baru saja membantunya, tetapi dia masih bertingkah seperti ini. Regine menghela nafas dan berjalan keluar bersama teman-teman sekelasnya. Rumah pertanian ini sebenarnya adalah sebuah resor liburan. Itu memiliki segalanya dan harganya masuk akal, jadi bisnisnya bagus. Jika mereka pergi bermain golf terlambat, tidak akan ada tempat tersisa untuk mereka. Chuck kesal dengan kata-kata Regine. Dia meminta Willa untuk menunggunya. Willa mengangguk sambil tersenyum. Chucky, kamu bisa pergi dan melakukan pekerjaanmu. Aku akan menunggumu di sini. Chuck mengangguk. Kontrak untuk alun-alun masih ada di mobilnya. Dia tidak membawanya ke alun-alun. Jika dia menunjukkannya padanya, dia akan percaya padanya, kan? Tunggu. Chuck mengejarnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Regine sudah tidak sabar. Kamu tidak berencana untuk berhenti, kan? Aku sudah mengeksposmu. Apa gunanya terus berpura-pura? Ikut denganku. Chuck hanya ingin menunjukkan kontrak kepada Regine, karena dia sekarang mengerti alasan kemarahan Regine yang tiba-tiba. Dia mengatakan bahwa dia berasal dari keluarga kaya. Regine pasti mengira dia menertawakannya karena dia berpura-pura miskin ketika dia masih di sekolah menengah. Terlebih lagi, Chuck tahu bahwa Regine membantunya sebelumnya. Karena itu, dia ingin memberitahu Regine bahwa dia tidak berbohong. Jika dia menunjukkan kontrak padanya, dia pasti akan mempercayainya. Bisakah kamu menghentikannya? Aku akan bermain golf. Regina marah. Chuck tidak peduli tentang hal lain dan menarik Regine ke mobilnya. Apa yang sedang dilakukan Chuck? Apa yang bisa dia lakukan? Dia mungkin akan berlutut dan meminta maaf kepada Regine. Dia kemudian akan memohon padanya untuk mempercayainya, dan kemudian membuat kita mempercayainya melalui Regine. Ayo. Dia sangat tidak tahu malu. Chuck Kendon, jika kamu kaya, aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Kata teman sekelas dengan sinis. Lepaskan, apakah kamu mendengarku? Regine berjuang dalam kemarahan. Dia begitu kuat sehingga Chuck tidak bisa menahannya. Ikut denganku.
Ada kontrak di mobilku, kata Chuck. Berhenti. Meriam Chuck. Wajah Regine menjadi dingin dan dia menyela kata-kata Chuck. Biarkan saya memberitahu Anda, tidak masalah apakah Anda miskin atau memiliki ibu gula. Saya tidak akan menertawakan Anda sama sekali. Setiap orang memiliki ambisi mereka sendiri. Tetapi Anda berbohong tepat di depan saya. Anda menganggap saya sebagai apa? Dengarkan aku. Aku tidak berbohong. Ada sesuatu di mobilku. Chuck tak berdaya. Dia tidak pernah menyadari bahwa Regine begitu fasih ketika mereka masih di sekolah. Itu dia. Chuck, tahukah kamu mengapa aku mengundangmu ke reuni? Karena ketika kamu di sekolah menengah, meskipun kamu tidak banyak bicara, kamu berperilaku baik. Kamu harus memiliki masa depan yang baik. Aku pikir kamu hanya kehilangan kesempatan dan reuni adalah kesempatan. Pemantau kelas kami keluar dari universitas tetapi dia menghasilkan lebih dari $100.000 sebulan. Anda dapat meminta nasihatnya dan saya yakin dia akan membaginya dengan Anda karena kita semua adalah teman sekelas. Jika tidak, jika Anda ingin bekerja paruh waktu, saya dapat mengatur agar Anda pergi ke perusahaan ayah saya. Tetapi Anda menolak untuk menghargai kesempatan ini. Sebaliknya, Anda terus berbohong. Mengapa Anda harus berpura-pura? Tidak perlu untuk itu. Anda telah mengambil jalan yang salah dan memutuskan untuk menjadi bayi gula. Anda harus malu pada diri sendiri. Chuck, Anda seorang pria, tolong jangan mengandalkan wanita. Sebagai teman sekelas Anda, saya hanya bisa mengatakan ini. Tolong ambil peduli. Saya harap Anda bisa kembali ke jalan yang benar. Regina menghela napas. Dia kemudian berbalik dan pergi. Teman-teman sekelasnya semua menunggunya untuk pergi bermain golf. Chuck bingung. Mengapa Regine mengatakan begitu banyak padanya? Pada saat Chuck sadar, Regine sudah pergi. Chuck tersenyum pahit. Bagaimana dia tidak percaya padanya? Untungnya, mereka pergi bermain golf. Sepertinya mereka akan bermalam di sini hari ini. Chuck memutuskan bahwa dia akan membiarkan dia melihat kontrak setelah dia selesai bermain. Membuang. Sebuah suara datang. Chuck menoleh dan melihat Charlotte Yates dan Lara Jean. Mengapa mereka ada di sini? Mengapa kamu di sini? Chuck terkejut. Ya, tidak apa-apa. Aku di sini bersama Bibi Logan. Kami datang ke sini untuk bersantai, kata Charlotte. Apakah kamu baru saja bertengkar dengan seseorang? Ketika mereka melihat pemandangan tadi, mereka merasa masih memiliki kesempatan. Lagi pula, wanita cantik yang bersama Chuck tidak ada. Ya, tidak apa-apa. Aku di sini bersama Bibi Logan. Aku akan menemaninya. Kalian berdua harus bersenang-senang, kata Chuck. Dia tidak ingin Bibi Logan menunggu terlalu lama. Nah, Chuck, ini milkshake yang kami bawa. Silakan minum, kata Laras gugup. Tidak, aku hanya minum jus. Chuck menggelengkan kepalanya. Jangan seperti ini, ya. Aku membawanya jauh-jauh ke sini. Setidaknya kamu harus meneguknya. Jangan membuatku sedih, oke? Laras menghela napas. Charlotte juga gugup di hatinya. Mereka harus menarik Chuck ke kamar untuk melakukan itu saat dia minum milkshake. Chuck, kau tahu aku menyukaimu. Aku membawanya. Maukah kau meminumnya? Bisik Laras. Aku tidak menyukaimu. Chuck menggelengkan kepalanya. Kamu. Lara marah. Apakah kamu benar-benar tidak menyukaiku? Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu lagi jika kamu minum milkshake, hei. Chuck mendengar kalimat terakhir dan menyesap milkshake di tangan Lara. Lara marah dan berpikir dalam hati, kamu pembohong besar. Kamu mendapatkan foto telanjangku. Aku tidak tahu berapa kali kamu pergi ke toilet dengan foto-foto itu. Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Aku sudah meminumnya. Tinggalkan aku sendiri sekarang, kata Chuck dan pergi. Lara dan Charlotte tercengang. Mereka tidak menyangka Chuck meminumnya begitu cepat. Mereka tercengang. Ah, tahan dia. Bagaimana jika obatnya berpengaruh? Charlotte tiba-tiba memikirkan masalah ini. Dia cemas. Chuck sudah agak jauh ketika dia sadar kembali. Lara juga cemas. Mereka berdua segera mengejar Chuck. Dosis obat kali ini tinggi. Chuck akan segera mengigau. Jika orang lain tahu ini, mereka akan berada dalam masalah. Mereka tidak hanya tidak bisa tidur dengan Chuck, tetapi mereka juga akan ditemukan oleh Chuck. Chuck berjalan menuju Willa yang menunggunya. Dia merasa sedikit pusing, dan dia tiba-tiba merasa bahwa Willa sangat menawan. Tubuhnya yang tinggi dan panas benar-benar sempurna. Itu yang terbaik. Chuck menggelengkan kepalanya. Ada yang salah dengan dia? Mengapa dia memikirkan pikiran-pikiran itu? Dia menekan pikirannya dan berjalan mendekat. Bibi Logan, ayo jalan-jalan. Baik.
Willa tersenyum. Sepertinya masalah itu telah terpecahkan. Apakah gadis itu baru saja mempercayainya? Dia harus percaya itu. Saat Willa sedang berjalan, tangannya tiba-tiba ditangkap oleh Chuck. Dia tertegun dan melihat ke belakang. Chucky, apa yang kamu lakukan? Kamu sangat cantik, aku merasa seperti. Chuck linglung dan merasa otaknya akan meledak. Bab 230. Chuck Cannon meraih tangan Willa Logan. Itu sangat lembut dan indah. Sangat sulit untuk membayangkan bahwa Willa, seorang ahli seni bela diri, memiliki tangan yang begitu lembut. Bukankah seharusnya penuh kapalan? Chuck pernah memegang tangan Zelda Maine dan Yvette Jordan sebelumnya, tapi semuanya berbeda. Pada saat ini, Chuck memegang tangan ini dengan hati-hati karena sangat lembut. Kamu sangat cantik. Chuck berkata sambil mendekatinya, dan dia bisa mencium aroma yang harum. Chuck ingin menciumnya. Senyum di wajah Willa menghilang. Dia mengerutkan kening karena dia melihat dua gadis yang tampak cemas menunggu di sudut. Mereka adalah Lara Jean dan Charlotte Yates. Setelah Willa melihat mereka, Lara dan Charlotte bersembunyi dengan panik. Chucky, apa yang baru saja kamu minum? Willa khawatir. Tentu saja, dia bisa melihat bahwa mata Chuck sangat bingung dan wajahnya merah. Dia telah dibius. Bagaimana mungkin Willa tidak melihat ini? Aku minum milkshake. Aku hanya menyesapnya. Ini sangat pengap, aku merasa pusing. Aku ingin menciummu. Chuck menarik tangan Willa dan mengerucutkan bibirnya. Willa mengulurkan tangan dan menghentikan Chuck untuk berbicara. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Chucky, tetaplah terjaga. Aku akan membawamu ke sebuah kamar. Chuck tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia ingin menciumnya. Telapak tangan Willa dengan lembut ditekan ke bibir Chuck. Matanya merah. Dosisnya terlalu tinggi. Tidak, aku harus membantunya menanganinya sesegera mungkin. Kalau tidak, itu akan membahayakan tubuhnya. Chucky, kamu harus tetap terjaga. Willa memegang tangan Chuck dengan salah satu tangannya dan menekan mulut Chuck dengan tangan lainnya. Tapi Chuck meletakkan tangannya yang lain di pinggang Willa. Chucky, bangun. Willa khawatir dan pergi untuk mendapatkan kamar dengan Chuck. Seorang resepsionis cantik melayani mereka. Namun, ketika dia melihat Chuck dan Willa, dia juga terkejut. Bagaimana pria ini bisa menemukan wanita cantik seperti itu? Willa mengambil kartu kamar dan masuk bersama Chuck. Apa yang harus saya lakukan? Melihat adegan ini, Lara sangat cemas. Saat mereka mengejarnya barusan, mereka melihat Chuck memegang tangan Willa. Dan dari kejauhan, mereka melihat mata Chuck penuh dengan keinginan. Charlotte juga panik. Dia tidak mengharapkan hal-hal menjadi seperti ini sama sekali. Dia berpikir bahwa setelah Chuck menghabiskan milkshake, dia dan Lara akan membawanya untuk mendapatkan kamar. Kemudian, mereka akan dapat mencapai apa yang ingin mereka lakukan. Namun, Chuck dibawa ke sebuah ruangan oleh seorang wanita yang datang bersamanya. Ini. Bukankah wanita itu adalah kerabat Chuck yang lebih tua? Jangan khawatir, wanita itu sudah menerima Chuck. Aku bisa melihat bahwa Chuck ingin menciumnya. Tapi dia menghentikannya dan dia terlihat sangat khawatir. Karena dia yang membawa Chuck, dia mungkin membantu Chuck menyelesaikannya. Charlotte menganalisis dan menjadi tenang. Untungnya, ini tidak diketahui oleh orang lain. Ekspresi Willa barusan membuatnya takut. Menyelesaikan? Maksud wanita ini akan membantu Chuck menyelesaikannya? Bukankah dia kerabat yang lebih tua dari Chuck? Apa yang kita lakukan? Laras putus asa. Tidak, wanita itu tidak akan melakukan itu. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa wanita itu sangat tenang? Saya pikir dia adalah seorang dokter. Charlotte menganalisis. Memang, dia melihat ketenangan Willa. Dia pasti membawa Chuck untuk mandi air dingin. Lara mendengarkan ini, dan dia merasa lega. Jika Chuck telah melakukan sesuatu dengan kerabat yang lebih tua, bukankah Chuck akan menangis ketika dia bangun? Mereka beruntung. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Lara bertanya dengan cemas. Kita harus menunggu sebentar. Namun, jika dia tidak dapat membantu Chuck, maka kita harus memanggil polisi. Kurasa dosis obatnya terlalu tinggi dan mungkin ada kecelakaan. Kita akan menunggu selama 10 menit. Dan hubungi polisi setelahnya. Charlotte menghela nafas. Ya, Chuck memang pembohong besar, tapi ini salah kita. Kita tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada Chuck. Lara menggigit bibirnya. Mereka berdua menunggu dengan cemas di luar. Willa membawa Chuck ke kamar. Dia mendengar napas cepat Chuck dan dia benar-benar kehilangan akal. Tidak peduli bagaimana Willa mencoba menghentikannya, Chuck mencoba yang terbaik untuk menciumnya. Jangan lari. Aku ingin menciummu. Bersikaplah baik. Kamu tidak bisa menciumku. Berbaringlah. Willa menggelengkan kepalanya dan meletakkan Chuck di tempat tidur. Dia mengeluarkan belati dari tasnya, tetapi begitu dia berbalik, Chuck menahannya dari belakang. Willa berbalik dengan cemas. Tenanglah, jangan bergerak.
Aku akan mengambil darah dari tubuhmu dan kamu akan tidur nyenyak. Kamu akan baik-baik saja ketika bangun. Aku ingin menciummu, aku ingin. Chuck sudah tidak rasional lagi. Pikirannya dipenuhi dengan pikiran sesat. Jadilah baik, berbaring. Willa menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, Chuck tidak akan bisa menahannya jika dia menggunakan sedikit kekuatan, tetapi dia tidak mau melakukannya. Itu akan menyakiti Chuck. Dia mendorong lengan Chuck dengan tangannya dan dia berbaring di tempat tidur. Willa pergi ke samping tempat tidur dan memegang Chuck dengan satu tangan. Dia siap menyodok Chuck dengan belati untuk mengeluarkan beberapa obat di tubuhnya. Namun, Chuck berada di luar kendali. Willa enggan menggunakan kekerasan, jadi Chuck mendekatinya. Saya menginginkannya. Chuck bingung. Oke, pegang tanganku. Jadilah anak yang baik dan jangan bergerak. Willa mengulurkan tangannya untuk menarik Chuck. Chuck puas karena dia bisa menggendongnya. Dia menatap pergelangan tangan Chuck. Dia ingin mengambil darahnya, tetapi dia harus berhati-hati agar dia tidak menyakiti Chuck. Namun, Chuck terus bergerak gelisah dan Willa hanya bisa memegang tangan Chuck. Kamu tidak boleh menyentuh di sini. Bersikaplah baik. Pegang saja tanganku. Kamu juga tidak boleh menyentuh di sana. Berikan saja tanganmu, ya. Ucap Willa lembut. Mata dan tangannya cepat, dan belati itu memotong pergelangan tangan Chuck. Paf, aliran darah menyembur keluar. Willa menghela napas lega. Dia menekan jari-jarinya di pergelangan tangan Chuck untuk mencegah terlalu banyak darah menyembur keluar, jika tidak maka akan melukai tubuhnya. Willa terkejut ketika Chuck mencium pipinya. Dia tersenyum dan dia mengulurkan tangan untuk memblokir bibir Chuck. Jadilah anak yang baik dan patuh. Kamu akan segera baik-baik saja. Willa menekan pergelangan tangan Chuck yang berdarah, dan beberapa darah keluar. Chuck kelelahan setelah setengah dari obat mengalir keluar dari tubuhnya. Dia berbaring di tempat tidur dan menutup matanya. Willa menghela napas lega. Dia melepaskan luka Chuck dan siap membalutnya. Namun, Chuck memegang tangan Willa dan menolak untuk melepaskannya. Willa mencoba menarik tangannya sedikit, tetapi Chuck seperti anak kecil yang memegang mainan dengan erat. Dia tidak melepaskannya, dan dia secara naluriah mencium lengan Willa dan tertidur dengan kepala menempel di lengannya. Willa tersenyum, anak ini. Dia tidak menarik lengannya. Setelah Chuck tertidur, dia ingin menariknya keluar, tetapi Chuck tetap tidak melepaskannya. Willa mengulurkan tangannya dan menggaruk lengan Chuck dengan main-main. Chuck lalu melepaskan tangannya. Chuck takut gatal. Kamu akan baik-baik saja setelah tidur semalaman. Selamat malam. Willa melepaskan tangannya dan mulai mengobati luka Chuck. Setelah membungkusnya, Willa menyeka keringat di dahinya dan menutupi Chuck dengan selimut. Dia pergi ke samping. Dia menjawab teleponnya yang berdering. Ada sesuatu yang harus dia tangani di perusahaannya. Willa berkata, kamu tangani dulu. Ada beberapa hal yang harus aku tangani. Setelah Willa mengatakan ini, dia berbalik dan menatap Chuck yang sedang tidur di tempat tidur. Haruskah aku membuat keputusan sekarang? Baiklah, pelankan suaramu, itu akan mengganggu orang lain. Tidak, aku masih memiliki beberapa hal untuk diselesaikan di sini, jadi aku tidak bisa kembali untuk saat ini. Kamu bisa menanganinya. Itu sendiri, itu saja. Willa menutup telepon. Dia tidak ingin banyak bicara, dan dia khawatir dia akan membangunkan Chuck. Dia berjalan mendekat dan menutupi Chuck dengan selimut sebelum dia keluar. Lara dan Charlotte, yang berada di luar pintu, panik. Ketika mereka melihat Willa tiba-tiba membuka pintu dan keluar, mereka berbalik dan berlari. Tetapi setelah Willa menutup pintu, dia berkata, apakah kamu melarikan diri? Lara dan Charlotte merasa bahwa kata-kata ini ditujukan untuk mereka, jadi mereka menggigil ketakutan. Untungnya, Chuck baik-baik saja. Kalau tidak, kedua keluargamu akan mendapat masalah. Kata Willa. Lara takut, dan Charlotte juga gemetar. Ketika Willa tidak tersenyum, auranya tak tertandingi. Lara adalah mahasiswa baru dan Charlotte baru saja lulus. Bagaimana mereka bisa melawan aura Willa? Maaf, kami salah. Kami tidak akan melakukannya lagi. Charlotte berkata dengan tergesa-gesa. Lara juga berkata dengan suara gemetar, maafkan kami tidak akan melakukannya lagi. Jika ada waktu lain, kalian berdua lebih baik bersiap untuk pemakaman. Kata Willa, membuka pintu dan masuk lagi. Lara dan Charlotte ambruk ke tanah, merasa bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang mungkin membuat mereka terbunuh. Willa menutup pintu dan melihat Chuck, yang sedang berbaring di tempat tidur, dengan selimut terbuka. Dia tersenyum dan berkata, mengapa anak ini begitu nakal, sementara dia pergi ke arah Chuck dan menutupi Chuck dengan selimut lagi. Tapi begitu dia mengulurkan tangannya, Chuck memegang lengannya dan tertidur dengan kepala menempel di lengannya. Bab 231. Chuck Cannon bermimpi indah. Dia bermimpi bahwa dia bersama Willa Logan tetapi mereka tidak melakukan apa-apa. Sepertinya dia tidak bisa bergerak, jadi Willa hanya merawatnya dengan lembut. Chuck merasa bahwa mimpi ini terlalu manis sehingga dia tidak ingin bangun.
Ketika akhirnya dia membuka matanya, dia melihat Willa duduk di sofa, membaca buku Prancis. Dia terkejut. Apa yang terjadi? Kenapa dia ada di sini? Chuck terlalu malu untuk menghadapi Willa karena mimpinya. Bibi Logan. Bisik Chuck. Kepalanya berdenyut-denyut. Apa yang sedang terjadi? Dan bahkan ada luka di tangannya. Apakah dia dipukuli? Chucky, kamu sudah bangun? Willa mengangkat kepalanya dan berjalan dari sofa dengan khawatir. Bibi Logan, ada apa? Kenapa aku tidur? Bukankah kita akan jalan-jalan? Chuck benar-benar tidak bisa mengingat apapun. Dia hanya ingat bahwa setelah dia bertemu Lara Jean dan Charlotte Yates, dia datang untuk mencari Willa dan siap membawanya untuk melihat-lihat. Tapi kenapa dia tertidur? Ya, kamu jatuh dan pingsan, jadi aku membawamu ke sini. Willa tersenyum. Dia melihat mata Chuck Kuyu tapi tidak merah, yang berarti semua efek obatnya hilang. Willa merasa lega, berharap obat itu tidak akan banyak berpengaruh pada tubuh Chuck kali ini. Chuck merasa malu. Apakah dia benar-benar tersandung? Itu adalah kejadian umum untuk jatuh di tempat-tempat indah seperti tempat ini. Tapi Chuck tidak percaya bahwa dia pingsan. Apa nasib buruk? Maaf, Bibi Logan. Tadinya aku mau mengajakmu berkeliling, tapi aku tidak menyangka. Chuck merasa bersalah di dalam hatinya. Saat itu sudah pukul 7 atau 8 malam. Bagaimana dia masih bisa mengajak Willa jalan-jalan? Tidak apa-apa. Apakah kepalamu masih sakit? Willa mengulurkan tangan dan menekan dahi Chuck. Tangannya benar-benar lembut. Jantung Chuck berdetak sangat cepat hingga hampir melompat keluar dari dadanya. Willa terlalu lembut. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Bibi Logan, tidak sakit lagi. Itu bagus, Chucky, apakah kamu lapar? Willa menarik tangannya. Dahi Chuck tidak panas, jadi dia hampir pulih. Chuck menyentuh perutnya dan merasa sangat lapar, seolah-olah dia telah berlatih sepanjang sore. Dia masih merasa kelelahan. Sedikit. Kalau begitu ayo pergi makan malam. Baik. Chuck bangkit dari tempat tidur, tetapi tubuhnya masih lemah. Dia berdiri dan duduk di tempat tidur lagi. Willa buru-buru datang untuk menggendong Chuck. Chucky, tunggu di kamar. Aku akan keluar dan mengemas makanan untukmu. Terima kasih, Bibi Logan. Chuck merasa malu. Anak baik, berbaring dan tunggu aku. Aku akan segera kembali. Willa menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, berdiri dan keluar. Chuck sedang berbaring di tempat tidur, merasa pingsan. Apakah Willa merawatnya selama ini? Chuck merasa senang. Tak lama kemudian, Willa kembali dengan beberapa takeut. Chuck memakannya, tapi dia masih merasa lemah. Willa berkata, jangan khawatir. Kamu bisa tidur di sini hari ini. Istirahat yang baik. Aku tinggal di sebelah, hubungi aku jika kamu butuh sesuatu. Chuck ragu-ragu. Mengapa dia begitu lelah? Bukankah dia baru saja tidur lebih awal? Dia tidak berdaya. Mungkinkah dia terlalu banyak berolahraga baru-baru ini? Padahal seharusnya tidak demikian. Chuck tidak terlalu banyak berpikir. Dia tidak menyangka bahwa dia dibius. Meskipun dia laki-laki, dia tidak memikirkan kemungkinan ini sama sekali. Baik. Chuck mengangguk ragu. Lagi pula, dia terlalu lemah untuk melakukan apapun dan dia merasa seperti akan pingsan kapan saja. Kalau begitu aku akan di sebelah. Hubungi aku jika kamu butuh sesuatu. Tidur saja. Tidak apa-apa. Willa tersenyum dan keluar. Chuck tidak punya pilihan selain menelepon Yvette Jordan dan memberitahunya bahwa dia tidak akan kembali hari ini. Memang benar dia tidak bisa kembali ke situasi seperti itu. Dia menutup telepon, berbaring di tempat tidur, dan tertidur dalam keadaan linglung. Dia terlalu lelah. Telinga Willa dekat dengan pintu saat dia mendengarkan gerakan Chuck. Nafasnya teratur. Dia telah tertidur. Semuanya baik-baik saja sekarang. Willa menghela napas lega dan kembali ke kamarnya. Yvette kecewa. Apakah Chuck marah karena dia membawa Susan San kembali, oleh karena itu dia tidak ingin pulang hari ini? Namun, Susan sangat membantunya. Bagaimana dia bisa berdiri di samping dan tidak melakukan apa-apa ketika Susan menghadapi dilema? Yvette tidak bisa melakukan itu. Apakah suamimu tidak kembali hari ini? Susan bertanya. Dia bergumam dalam hatinya, beraninya kamu kembali? Tadi malam, kamu mencubitku di toilet beberapa kali dan itu sangat menyakitkan. Apakah tanganmu terbuat dari cakar logam? Ya, Susan, kamu tidak perlu khawatir. Yvette takut Susan akan berpikir berlebihan, dan dia tidak ingin Susan merasa terbebani. Saya tidak bisa tinggal di sini selamanya. Saya akan pergi dan mencari pekerjaan selama beberapa hari ke depan dan kemudian pindah. Susan sedang memikirkan hal ini tetapi dia tidak tahu bagaimana membaginya dengan Yvette. Penampilan Chuck di Central City membuatnya berpikir bahwa Chuck adalah orang yang cakap. Jadi dia iri pada Yvette karena bisa menemukan seseorang seperti Chuck.
Dia juga memikirkan apa yang akan dia lakukan jika Chuck adalah pacarnya. Susan malu dan marah ketika Chuck mencubitnya tadi malam. Dia sendiri tidak mengerti mengapa dia tidak menamparnya saat itu. Dia mungkin lupa karena rasa sakitnya. Tidak apa-apa. Suamiku tidak akan keberatan. Kamu bisa tinggal di sini. Yakinlah. Yvette khawatir. Seperti yang diharapkan, Susan terlalu banyak berpikir. Dia benar-benar khawatir membiarkan Susan tinggal di luar. Perusahaan Susan hilang dan dia berutang jutaan dolar. Dia khawatir Susan akan menyerah. Dia tidak ingin kehilangan teman seperti itu. Mengapa kamu tidak bergabung denganku? Perusahaannya sangat sibuk, dan suamiku telah membukakan restoran untukku. Sekarang sedang direnovasi. Kata Yvette ragu-ragu. Restoran? Berapa yang dia investasikan? Susan bertanya. Bahkan, dia juga penasaran. Chuck sangat cakap, tetapi mengapa dia masih tinggal di komunitas seperti itu? Mungkin dia mengenal beberapa orang ketika dia berada di Central City. Dia mungkin tidak punya banyak uang tapi mungkin dia punya koneksi yang bagus. Jadi dia pikir dia mungkin telah menginvestasikan sekitar 1 juta dolar. Omong-omong, Yvette khawatir, karena dia bertanya tentang biaya transfer toko, deposit dan biaya sewa dan harganya lebih dari 1 juta dolar tidak termasuk dekorasi. Dia juga khawatir, karena dia takut akan menghabiskan terlalu banyak uang. Bahkan jika dia mendekorasinya sendiri, itu masih akan menelan biaya setidaknya 2.800.000 dolar. Susan terkejut ketika dia mendengar ini dari Yvette. Dari mana suamimu mendapatkan uang sebanyak itu? Sebuah restoran acak harganya lebih dari 3 juta dolar? Ya, aku tidak tahu dari mana suamiku mendapat begitu banyak uang. Dia juga memiliki mobil sport dan BMW. Dia baru saja membelikan Mercedes untukku juga. Kata Yvette. Susan terkejut. Jumlahnya mencapai lebih dari 10 juta. Suamimu pasti dari keluarga kaya. Susan menegaskan. Tidak, dia tidak. Yvette memegang dagunya di tangannya, bertanya-tanya mengapa suaminya tiba-tiba begitu kaya. Dia benar-benar penasaran. Namun, Yvette menghela nafas. Apakah Chuck pergi ke tempat Zelda? Ketika Chuck bangun keesokan paginya, dia telah memulihkan kekuatannya. Setelah mandi, dia merasa harus mengajak Bibi Logan untuk melihat-lihat hari ini. Lagi pula, mereka telah menyia-nyiakan sepanjang sore kemarin. Chuck mengetuk pintu. Willa membukanya dan tersenyum dengan lesung pipit. Bagaimana perasaanmu? Baiklah, Bibi Logan. Aku akan mengajakmu berkeliling hari ini. Chuck menyarankan. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Willa merasa lega. Chuck tampak jauh lebih energik, yang mengejutkan Willa. Dia berpikir bahwa Chuck masih akan lemah selama beberapa hari. Tampaknya karena Chuck adalah putra Karen, gennya juga sangat bagus. Dia memiliki kesempatan untuk menjadi master pertempuran. Setelah Chuck dan Willa sarapan, mereka mulai berjalan-jalan. Regine Johnson dan teman sekelas lainnya yang dia temui kemarin masih ada di sini. Kali ini semua biaya ditanggung oleh Regine, jadi mereka bisa tinggal selama 3 hari. Bagaimanapun, itu adalah sejumlah kecil uang untuk Regine. Tetapi ketika dia melihat Chuck lagi, dia kecewa. Lebih baik tidak bertemu pria seperti itu di masa depan. Tentu saja, teman sekelas lainnya juga melihatnya. Mereka mencibir padanya. Betapa tak tahu malunya dia berjalan begitu terbuka. Dia masih memamerkan bahwa dia memiliki ibu gula. Regine menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Dia tidak ingin berbicara dengan Chuck lagi. Dia terlalu banyak bicara kemarin. Dia ingat apa yang dikatakan Chuck kemarin, saya juga dari keluarga kaya, dan ada alun-alun. Dia tertawa terbahak-bahak. Betulkah? Bagaimana dia bisa mengucapkan kata-kata seperti itu? Regine berhenti menatap Chuck dan terus bermain golf dengan teman-teman sekelasnya. Chuck berpikir bahwa tempat ini tidak terlalu buruk. Jika dia bisa membangun resor di sini di masa depan, itu akan sangat menguntungkan. Pada malam hari, ketika Chuck hendak mengirim Willa kembali, dia melihat Regine berjalan mendekat. Regine melirik Chuck dan menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Chuck tidak punya pilihan selain mengeluarkan kontrak plaza di dalam mobil dan berjalan ke mobil Regine. Regine kesal. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu masih akan mengatakan bahwa kamu berasal dari keluarga kaya? Bab 232. Regine, jika kamu tidak percaya padaku, lihat ini. Chuck menyerahkan kontraknya. Regine Johnson frustrasi. Cukup. Saya tidak berpikir bahwa Anda mampu melakukan ini. Apa gunanya? Di mana pemuda lugu di sekolah menengah yang dulu saya kenal? Sekarang setelah Anda menjadi bayi gula, Anda menjadi begitu sombong. Kamu mengecewakanku. Dia menginjak pedal gas dan pergi. Dia harus berurusan dengan beberapa hal. Ada jalan milik keluarganya. Dia baru saja menerima telepon. Ada kecelakaan di sebuah restoran di jalan itu. Dia harus menghadapinya. Jika dia ingat dengan benar, pemilik restoran ini bernama Zelda Maine. Setelah Regine pergi, Chuck terdiam.
Dia hanya bisa menunda kontrak. Apakah kamu mencoba mengadili Regine? Dia sangat kaya. Ada begitu banyak orang yang ingin bersamanya. Terlebih lagi, dia tidak menyukai gagasan memiliki bayi gula. Teman sekelas ini datang untuk mengantar Regine pergi. Lagi pula, Regine sudah membayar semua biayanya, dan mereka bisa bersenang-senang di rumah pertanian untuk 1 hari lagi. Itu benar. Apakah kamu mencoba untuk menipu Regine? Kamu harus melihat dirimu di cermin. Teman sekelas lainnya sangat marah. Chuck masih di sini, yang berarti dia dan wanita cantik itu menghabiskan malam bersama. Apakah mereka melakukan sesuatu tadi malam? Memikirkan hal ini, mereka iri dan cemburu. Mengapa Chuck begitu beruntung? Chuck melirik mereka dan berkata, "Persetan." Chuck sedang terburu-buru untuk mengirim Willa Logan kembali ke rumah. Jika dia tidak pulang hari ini, Yvette Jordan akan berpikir berlebihan, jadi dia tidak ingin membuang waktu untuk orang-orang ini. Chuck membuka pintu dan masuk. Lalu dia pergi bersama Willa. Teman-teman sekelasnya marah. "Hei, beraninya dia mengutukku? Dia benar-benar kasar. Apakah kamu masih ingin berbicara tentang kepribadian dengan bocah gigolo?" Itu benar. Orang seperti dia sangat tidak tahu malu. Aku merasa mual ketika berbicara dengannya. Jangan buang waktu lagi. Ayo pergi ke pemandian air panas. Hei Hel. Senang memiliki teman kaya seperti Regine. Kita punya 3 hari untuk dihabiskan di sini. Hai guys, apakah ada orang lain yang kaya di sini? Jangan lupa ajak kami untuk bersenang-senang. Tidak. Bagaimana orang lain bisa kaya di sini? Bukankah Chuck bilang dia berasal dari keluarga kaya juga? Haha, itu lucu. Kamu pasti bercanda. Teman-teman sekelasnya tertawa dan mengejeknya tanpa henti. Mereka kemudian berjalan ke sumber air panas. Apakah dia bercanda? Apakah Chuck kaya? Mereka tidak akan percaya kecuali mereka melihatnya sendiri. Chuck kembali bersama Willa. Dia masih sangat senang hari ini. Willa telah tersenyum sepanjang waktu. Sejujurnya, hidupnya akan menjadi tempat yang jauh lebih cerah jika dia bisa melihat senyum indah itu selama sisa hidupnya. Bibi Logan, tolong istirahatlah dengan baik, kata Chuck. Lagi pula, dia agak enggan berpisah dengannya. Oke. Berkendaralah dengan hati-hati. Willa tersenyum dan membuka pintu. Chuck berkata bahwa dia akan mengajak Willa mengunjungi tempat lain besok karena dia tidak tahu berapa lama dia akan tinggal. Baiklah, aku akan mengikutimu saja. Willa mengangguk. Chuck menghela napas lega. Willa menutup pintu dan Chuck hendak kembali turun. Namun, ketika dia tiba di lift, pintu lift terbuka dan memperlihatkan Zelda yang tampak lelah dan kuyu. Dia tidak melihat Chuck dan berjalan keluar dari lift dengan linglung. Chuck terkejut. Ada apa dengan Zelda? Apa yang terjadi padanya? Dia pikir. Zelda, kamu baik-baik saja? Chuck bertanya dengan prihatin. Zelda tampak kelelahan, dan hati Chuck sedikit sakit. Ah, Chuck. Ketika Zelda sadar dan menemukan bahwa itu adalah Chuck, dia memiliki harapan di dalam hatinya. Ketika dia tiba di restoran, dia menemukan bahwa sang induk semang telah mencoba untuk mengambil kembali tokonya. Masa sewa telah berakhir, tetapi restoran Zelda baru saja direnovasi tahun sebelumnya. Pada saat itu, sang induk semang telah berjanji untuk memperpanjang sewa, itulah sebabnya Zelda memutuskan untuk merenovasi toko sejak awal. Tapi sekarang, sang induk semang mengingkari janjinya dan memutuskan untuk mengambil toko itu kembali. Zelda sudah mendiskusikannya dengan tuan tanah, tetapi tidak ada cara lain. Dia sangat khawatir, dan ada juga insiden lain di restorannya yang lain. Ketika seorang karyawan sedang menyajikan makanan, dia secara tidak sengaja menabrak seorang pelindung dan secara tidak sengaja menumpahkan makanan padanya. Masalahnya adalah pelindung ini kebetulan adalah orang yang berpengaruh. Dia sudah kehilangan $3 juta dari insiden itu. Itu tidak serius, tetapi dia masih membayar banyak uang untuk memberi kompensasi kepada pelindung. Dia bahkan tidak tahu apakah akan ada konsekuensi setelah kejadian itu. Zelda, apa yang terjadi? Chuck bertanya dengan prihatin. Semuanya. Zelda merasa lelah setelah peristiwa malang itu. Itu adalah restoran terbaiknya. Tapi sekarang, 2 insiden terpisah terjadi di 2 restoran itu. Zelda menghela nafas. Dia membacakan cerita itu secara lengkap, dan Chuck mengkhawatirkannya setelah dia menceritakannya. Jangan khawatir tentang itu. Aku akan pergi bersamamu untuk menemui pemiliknya besok, kata Chuck. Kita akan pergi pagi-pagi sekali. Aku akan membiarkan Bibi Logan menunggu sebentar. Dia tidak bisa hanya berdiam diri dan melihat Zelda mendapat masalah. Terima kasih. Aku punya janji dengannya jam 8 pagi. Zelda tergerak. Oke, beri aku alamat restoranmu. Aku akan ke sana besok pagi, tanya Chuck. Zelda memberinya alamat secara lisan dan Chuck mencatatnya di kepalanya dan akhirnya berkata, selamat istirahat, Zelda. Baik. Chuck turun dengan lift.
Zelda tersentuh oleh tindakannya dan kembali ke rumahnya. Chuck melaju kembali. Sudah lewat jam 9 malam. Dia membuka pintu dan masuk. Dia melihat Yvette menunggunya. Pintu kamar tertutup, dan Susan San seharusnya ada di dalam. Chuck gugup. Dia mungkin tidak menumpahkan masalah itu ke Yvette, bukan? Madu. Chuck berjalan mendekat. Yvette memeluknya dan berkata, Chuck, maafkan aku. Aku telah mengabaikanmu. Malam ini, aku akan menghabiskan malam bersamamu. Chuck tidak berdaya. Dia benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia kelelahan. Dia tidak memiliki banyak kekuatan yang tersisa dalam dirinya. Dia hanya ingin tidur. Tentu saja, Chuck tidak tahu bahwa Charlotte Yates telah membiusnya, itulah sebabnya dia merasa lemah. Chuck, Susan sedang tidur. Kita harus diam, biarkan aku membantumu. Yvette berkata dengan suara rendah, tersipu. Chuck benar-benar tidak punya energi. Sayang, aku lelah. Yvette kecewa. Apakah karena dia dan Zelda melakukannya tadi malam? Apakah itu sebabnya dia sangat lelah? Dia merasa dirugikan. Dia tidak bermaksud begitu. Bagaimana dia bisa mengabaikan Susan? Tidak apa-apa. Aku hanya akan memelukmu untuk tidur malam ini. Yvette menutup matanya. Dia tidak tidur nyenyak malam sebelumnya. Dia lega bisa tidur dengan Chuck di pelukannya. Chuck mengantuk, jadi dia langsung tertidur lelap ketika kepalanya membentur bantal. Di pagi hari, Yvette lah yang membangunkan Chuck. Chuck bangun dengan lelah. Yvette menciumnya dan berkata, bangun, aku akan membuat sarapan. Chuck melihat waktu dan menemukan bahwa sudah hampir waktunya untuk bertemu dengan Zelda. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dia masih memiliki beberapa hal untuk diperhatikan. Yvette mengangguk kecewa. Ya, Chuck, hati-hati di jalan. Chuck mengangguk, menggosok gigi, dan pergi dengan tergesa-gesa. Dia pergi ke restoran Zelda. Lokasi restoran sangat bagus. Tentu saja, Chuck tahu bahwa sewa di sini akan menelan biaya ratusan ribu dolar sebulan. Bagaimana bisa tidak bagus? Dia turun dari mobil dan masuk. Zelda sudah lama menunggu Chuck. Ketika dia melihat Chuck, dia menghela nafas lega. Chuck pergi. Pertemuan itu di ruang pribadi. Zelda membawanya masuk. Di luar restoran, sebuah mobil mewah masuk. Seorang wanita cantik keluar dari mobil. Regine memiliki properti di sepanjang jalan. Ayahnya telah memintanya untuk mengakhiri kontrak restoran khusus ini. Dia masuk dan mendorong pintu kamar pribadi. Lalu dia mengerutkan kening. Chuck, dia tidak menyangka akan bertemu Chuck. Dia kecewa dan merasa jijik. Tidakkah cukup baginya untuk hidup dari wanita kaya itu? Bagaimana dia masih bisa menemukan Zelda? Chuck juga terkejut. Regine adalah induk semang? Dia terkejut, tetapi dia telah mendengar dari Yolanda Lane bahwa jalan ini dimiliki oleh seorang pria kaya. Jadi apakah pria itu ayahnya? Zelda gugup. Nona Maine, apa artinya ini? Mengapa Anda membawanya ke sini? Apa hubungannya dengan diskusi hari ini? Regina duduk. Biar ku perkenalkan dia. Dia? Zelda merasa Regine agak tidak sopan, tapi dia hanya bisa memperkenalkannya. Tidak perlu. Aku kenal dia. Regine melirik Chuck, menggelengkan kepalanya, dan melanjutkan, saya tidak mengerti. Mengapa Anda memintanya datang ke sini? Untuk menawarkan dukungan? Zelda terkejut, tetapi dia merasa lega di hatinya. Chuck juga kaya, jadi dia pasti mengenal orang seperti Regine. Namun, saat mendengar kalimat terakhir Regine, Zelda terkejut. Apakah dia dan Chuck berselisih? Regine, tulis syarat dan ketentuanmu. Apa yang harus dia lakukan agar kontraknya diperpanjang? Chuck tidak ingin membuang waktu. Dia masih harus menemani Willa. Syarat? Apa yang memberi Anda hak untuk meminta itu? Regina menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar kecewa melihatmu hari ini. Bagaimana aku bisa memiliki teman sekelas sepertimu? Chuck terdiam. Regine, kamu benar-benar salah paham. Salah paham? Apakah kamu pikir itu salah paham? Lucu bagaimana kamu bisa berbohong tanpa mengedipkan mata? Regine mencibir. Aku tidak berbohong. Aku dari keluarga kaya, dan... Plaza, kamu punya alun-alun, bukan? Ucap Regina dengan kesal. Nona Johnson, Chuck memang memiliki alun-alun. Kata Zelda. Benarkah? Apakah kamu membelanya sekarang? Regine berdiri dan tidak mau bicara lagi. Kontraknya diputus. Kamu bisa pergi sekarang. Juga, satu hal yang paling aku benci adalah dibohongi. Bagaimana jika aku membawamu ke alun-alunku? Kata Chuck dengan tenang.